7 yang berjudul Indahnya Keberagaman di Negeriku. Keberagaman sendiri memiliki arti berbeda-beda atau bermacam-macam. Nah, di sini saya akan mengulas mengenai 5 faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Yang pertama adalah letak strategis negara Indonesia. Negara Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Hindia, dan terletak juga di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak strategis tersebut yang menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lintas perdagangan. Yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Misalnya, orang yang berada di pegunungan lebih memilih hasil ternak atau hasil bertani untuk bertahan hidup. Sebaliknya, masyarakat yang berada di sekitaran pantai lebih memilih laut untuk bertahan hidupnya. Yang ketiga adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Misalnya, masyarakat kota cenderung lebih mudah untuk menerima orang asing atau budaya asing masuk ke dalamnya. Tetapi masyarakat yang berada di pedalaman cenderung sulit untuk menerima perubahan. Nah, di sini kita sudah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia itu beragam. Selanjutnya, kita akan melihat apa saja keberagaman Indonesia. Kita simak di video selanjutnya ya. Sekarang kita masuk ke jenis ragam Indonesia. Indonesia memiliki jenis keanekaragaman yang sangat banyak. Sukunya sendiri terdiri dari 1331 suku bangsa. Wah, banyak ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan suku bangsa? Suku bangsa merupakan suatu golongan manusia yang anggotanya memiliki kesamaan budaya atau adat istiadat. Contohnya seperti suku Aceh, suku Gayo, dan suku Tamiang. Nah, kalian jangan lupa untuk cari suku-suku lainnya ya. Lalu ada bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang patut dilestarikan. Contohnya suku adat Sunda yang menggunakan bahasa Sunda. Yang dimaksud di sini adalah keyakinan seseorang kepada Tuhannya. Contohnya agama Islam, Kristen, Protestan, dan yang lainnya. Apapun agama yang kita peluk, kita tetap saling menghargai ya. Selain suku, bahasa, budaya, dan agama, Indonesia juga memiliki banyak keberagaman rumah adat. Rumah adat merupakan bangunan yang memiliki ciri khas khusus dan digunakan sebagai tempat hunian oleh suatu suku bangsa. Keunikan dan keberagaman rumah adat disesuaikan dengan kebiasaan atau adat istiadat dari tiap-tiap daerahnya. Contoh rumah adat yang ada di Indonesia yaitu rumah adat Honai, rumah adat Lamin, rumah adat Tambi, dan rumah adat Tongkonan. Rumah adat Honai merupakan rumah adat yang berasal dari Papua. Rumah Honai memiliki ukuran yang kecil dan digunakan sebagai tempat tinggal untuk laki-laki. Keunikan dari rumah Honai yaitu berbentuk seperti jamur dan tidak memiliki jendela. Meskipun rumah Honai berukuran kecil, akan tetapi di dalamnya terdapat beberapa ruangan seperti ruangan penyimpanan jasad dan ruangan tempat menyimpan hasil ladang. Kemudian ada rumah adat Lamin. Rumah adat Lamin ini berasal dari Kalimantan Timur. Rumah adat Lamin berbentuk seperti panggung dan berukuran sangat besar, bahkan dapat digunakan sebagai tempat tinggal untuk 100 orang. Selain digunakan sebagai tempat tinggal, rumah Lamin juga dapat digunakan sebagai tempat untuk mengadakan upacara atau acara adat. Keunikan dari rumah Lamin yaitu dindingnya memiliki berbagai warna seperti kuning, biru, hitam, putih, dan merah. Warna-warna tersebut digunakan untuk menghias dinding yang dilengkapi dengan aksesoris juga ukiran dinding. Keunikan lain dari rumah Lamin yaitu terdapat kepala naga yang disimpan di bagian atap rumah Lamin. Yang pertama ada rumah adat Tambi dari Sulawesi Tengah. Keunikan dari rumah adat Tambi berbentuk panggung dan berukuran kecil. Selain itu, rumah adat Tambi juga masih menggunakan ujung sebagai atapnya. Yang kedua ada rumah adat Tongkonan Toraja
Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Salah satu di antaranya yaitu rumah adat Gendang yang biasa disebut Embaruniang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah yang terbuat dari kayu dan bambu, atapnya terbuat dari ijuk yang disebut unut. Nah, di setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Rumah Embaruniang ini terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Embaruniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Fungsinya yang pertama, tingkat pertama yaitu disebut tutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berkumpulnya para keluarga. Tingkat yang kedua berupa loteng dan disebut lobo yang berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Tingkat yang ketiga disebut lintar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan. Tingkat keempat disebut lempa rae, disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Dan tingkat yang terakhir, yang kelima, disebut hekang kode untuk tempat sesaji para leluhur. Nah, apakah adik-adik sudah mengerti? Baik, mudah-mudahan adik-adik mengerti ya. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.